semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan mau meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada saat ini di tahun Hijriah kita berada di bulan Rabiul Akhir. Tentu harapan kita kepada Allah mudah-mudahan di bulan Rabiul Akhir ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat panjang umur dalam iman Islam, serta nikmat murah rezeki agar ibadah kita khusyuk dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jumat yang saya hormati, yang saya cintai. Di bulan Rabiul Akhir ini saya ingin mengangkat satu tema tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini Pak, Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Rasul yang paling Allah sayang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad satu-satunya Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lain. Ya Ustadz, kalau Nabi Muhammad itu Rasul yang paling mulia, apakah Rasul yang lain gak mulia? Mulia Pak. 25 Rasul itu mulia semua, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa mulia. Tapi di antara yang mulia pasti ada yang paling mulia. Betul Pak. Gak bedanya Allah menciptakan hari. Semua hari itu bagus Pak. Mulai dari Senin sampai Ahad bagus. Kalau nggak bagus nggak diciptain oleh Allah. Tapi dari yang bagus ada afdalul shaum yaumil Jum'ah. Hari yang paling bagus hari Jumat. Bahkan afdalul lail lailatul Jumat, sebaik-baiknya malam di antara semua yang malam Jumat loh Pak. Artinya semua yang bagus pasti ada yang terbagus. Kayak Allah menciptakan bulan Pak, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah semua bagus. Tapi yang terbagus afdalus syahru Ramadan. Sebaik-baik dan sebagus-bagusnya bulan seperti bulan Ramadan Pak. Gak bedanya dalam kehidupan kita. Allah menciptakan batu cincin itu semua bagus, yang merah, yang hijau, tapi yang paling bagus adalah jamrud. Karena bagus mahal nilainya Pak. Nabi Muhammad Allah ciptakan, ya Allah Pak, Allah paling sayang di antara Rasul yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mulia. Nah ini, agar kita ini gak gampang dibodohin ya Pak. Apa sih kemuliaan Nabi Muhammad? Ternyata kemuliaan Nabi Muhammad ini karena diberikan keistimewaan oleh Allah dan tidak diberikan kepada Rasul yang lain keistimewaan itu Pak. Allahu Akbar. Nah ini saya ingin bedah sedikit ya Pak. Saya baca di dalam kitab Irsadul Ibad ada beberapa keistimewaan Rasulullah yang gak diberikan kepada Rasul yang lain. Apa itu Ustaz? Yang pertama, Nabi Muhammad satu-satunya Rasul yang dadanya pernah dibelah oleh Allah untuk dibersihkan dari kotoran hati. Bapak boleh baca kitab Sirah Nabawi, semua kisah-kisah Rasul, gak ada yang dadanya pernah dibelah Pak. Bahkan di kitab lain dikisahkan Rasulullah itu beberapa kali dibelah. Di saat usia 4-5 tahun, di saat mau Isra Mi'raj, waduh. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya yakin Rasul pasti pernah dadanya. Untuk apa? Untuk dibersihkan dari kotoran hati hanya Nabi kita Muhammad. Kita sebagai umatnya ya boleh Pak belajar membersihkan kotoran hati, nggak perlu dibelah. Apa sih kotoran hati? Syirik, dengki, sombong, takabur Pak. Itu semua kotoran hati. Yang kedua, mempersingkat waktu, Nabi Muhammad satu-satunya Nabi dan Rasul Pak
yang pernah bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Boleh Bapak baca Sirah Nabawi. Enggak ada rasul yang pernah bertemu dengan Allah. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu bertemu dengan Allah, pulang dapat perintah sholat wajib 5 waktu. Allah. Kita sebagai umatnya mengimani itu. Dan kita baca semua kitab, enggak ada tuh. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah, ya Rabb, saya minta bertemu dengan engkau karena umatku ini bawel ya Allah, nanyain tentang engkau. Musa, berangkat ke bukit yang tertinggi. Berangkatlah Musa di Tur Sina, paling tinggi. Di sana bilang, ya Rabb, saya sudah hadir, tolong tunjukkan dirimu ya Rabb. Allah hanya menunjukkan nurullah lewat satu sambaran petir. Dah. Seketika Musa pingsan dan mengalami kebutaan sesaat. Allah, Nabi kita kagak. Dan yang ketiga keistimewaan yang Allah berikan gak diberikan kepada Rasul yang lain apa-apa. Nama Nabi Muhammad satu-satunya Rasul yang bersanding dengan nama Allah di atas pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Gak ada Rasul yang lain, Pak. Bahkan Nabi Adam, Nabi Muhammad belum lahir pernah sholat 2 rakaat. Begitu melihat dia pintu surga ada nama Muhammad, Nabi Adam sholat, Pak. Ditegur sama Jibril, Adam, kau sholat buat siapa? Buat hamba Allah yang mulia. Siapa Adam? Muhammad Rasulullah. Satu-satunya Rasul yang namanya bersanding dengan Allah di atas pintu surga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau kita cinta, Pak. Yang keempat, nah ini yang nyata kita sering kita minta. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Nabi yang lain gak bisa, Pak. Rasul yang lain gak bisa. Pernah Nabi Ibrahim didatengin umatnya. Ibrahim, besok di yaumil akhir dikisahkan, tolong aku, lah gak bisa. Nabi Musa juga begitu, gak bisa. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan syafaat atau bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarang manusia, Pak. Bukan sembarang manusia. Dikisahkan sampai ludah Nabi Muhammad bisa menjadi obat. Dikisahkan dalam kitab, salah satu kitab, di saat Nabi Muhammad itu mau hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan sahabatnya Abu Bakar, Pak, lari dikejar oleh kaum Quraisy. Di tengah jalan karena kecapean, Abu Bakar ini ngelihat ada satu goa pantas untuk istirahat. Ya Rasul, kita istirahat dulu. Boleh. Tapi goa itu kotor, dibersihkan. Begitu Nabi Muhammad masuk dalam goa itu, Pak, oleh dengan Abu Bakar, seketika Allah tutup goa itu dengan sarang laba-laba, dan di depan goa itu ada burung merpati yang sedang bertelur. Begitu orang kafir Quraisy mau masuk dalam goa, dia menebak, gak mungkin ada orang masuk, itu sarang laba-laba masih utuh kok. Di dalam tempat yang kotor itu, Pak, dibersihkan oleh Abu Bakar. Ada satu lubang, adalah lubang kalajengking. Tahu Abu Bakar kalau itu lubang kalajengking. Kalajengking Arab dengan kalajengking kita beda, Pak. Bisanya lebih kuat kalajengking sana. Begitu Sayyidina Abu Bakar membersihkan lubang itu, Pak, digigit oleh kalajengking. Langsung memerah mukanya, Pak, karena itu bisa sangat kuat. Bengkak tangan yang digigit, memerah, netes air untuk keringat itu, Pak. Rasul melihat netes keringat itu bertanya, ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut kau Abu Bakar, la tahzan, jangan kau bersedih Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah beserta kami kau Abu Bakar. Saya enggak takut ya Rasul, saya enggak sedih selama saya dekat dengan engkau, tapi saya sedang digigit kalajengking ya Rasul. Loh, kenapa enggak ngomong dari tadi, Bakar? Begitu dipegang tangannya bengkak kemerah-merahan, Pak. Rasul berdoa kepada Allah. Ketika diludahin tangannya,
Begitu diludahin, langsung yang bengkak kempes, yang merah tadi balik adalah artinya sembuh. Itu Rasul. Bapak jangan ikut-ikutan, ada teman sakit main ludahin aja, jangan, malah muka bapak yang bengkak. Yang kelima terakhir Pak, apa keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul yang dakwahnya paling sukses di antara Rasul-Rasul yang lain. Nah ini yang kita bahas Pak. Ada satu Rasul yang dakwahnya sukses satu wilayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu Rasul yang dakwahnya sukses hanya satu negara seperti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi kita Muhammad dakwahnya sukses sejagat raya alias sedunia. Apa buktinya? Lah kita ini Islam yang paling jauh loh Pak. Indonesia Arab itu kalau Bapak Allah kasih rezeki bisa berangkat umroh atau haji, naik pesawat superjet 9 jam, saking lamanya, jauhnya. Tapi kita bisa tersebar akidah dan ajaran Rasulullah SAW kepada kita. 1400 tahun itu dakwanya masih aja ada. Allahu Akbar. Ternyata Pak, kenapa sih dakwah Nabi Muhammad ini sukses? Ternyata Rasul-Rasul sebelum Nabi itu dakwanya tentang akidah. Tentang akidah dan tauhid pada zamannya itu. Tapi begitu zaman Rasul adalah Rasul yang terakhir, bukan sekedar akidah, bukan sekedar tauhid, tapi akhlak. Akhlak itu kemanusiaan loh Pak. Kemanusiaan itu bisa menembus dinding-dinding keagamaan. Makanya dakwah Rasul itu sangat menyebar seluruh dunia. Allahu Akbar. Karena tugas utama seorang Rasul kata Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ai Muhammad, tidak aku utus kau di muka bumi ini illa kecuali rahmatan. Kau jadikan dunia ini lebih baik Muhammad. Kau jadikan manusia hidupnya lebih baik. Nah, ini tugas seorang Rasul Pak. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi nggak buat baik kehidupan, jangan percaya. Zaman sekarang jangan ngaku keturunan Nabi Pak, ngaku Nabi aja banyak kok. Apa dengan apa cara Rasulullah menyebarkan itu Pak? Innama bu'istu liutami mama. Sesungguhnya aku ingin merubah manusia lebih baik dengan cara memperbaiki perilakunya, adab, sopan santun, akhlak. Karena apalagi zaman sekarang Pak, agamanya Islam, bapaknya dibentak-bentak, sekolah dikuliahin sampai S2, bapaknya dibentak-bentak, ibunya diomelin sampai nangis. Karena sekarang banyak orang yang pintar tapi nggak benar. Islam itu mengajarkan iman, akhlak, ilmu baru amal Pak. Kenapa kok akhlak dulu ketimbang ilmu? Orang yang punya akhlak pasti dia punya karakter. Begitu dapat ilmu, ilmunya buat nolong orang, kebaikan. Tapi kalau orang dapat ilmu dulu nggak ada akhlak, sekarang ini banyak orang yang nipu dengan menamakan syariah Islam, banyak Pak. Orang mau berangkat umroh aja ditipu kok. Mau megang Ka'bah aja ditipu sekarang berani. Orang nyari duit mengatasnamakan Allah itu berani Pak. Dari akhlak yang banyak itu Pak, saya ingin angkat ke permukaan yang sedang terjadi saat ini, yaitu tentang kerukunan rumah tangga. Islam itu mengajarkan bapak ibu kalau sudah mengikat qabul pernikahan, bapak harus rukun sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Sehingga bapak sering berdoa, ya Allah sakinah, mawadah, warahmah, rukun bahagia sampai tua ya Allah. Kan begitu Pak, ini akhlak. Tapi buktinya lihat, sekarang Indonesia ini perceraiannya terbesar sedunia Pak. Saya dapat data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Perceraian di Indonesia di tahun 2003 ini Pak, 463.654 kasus. Allahu Akbar. Per 23. Setiap hari perceraian itu sampai ratusan Pak, 100, 150, 200 di Departemen Agama. Bahkan terbesar di Jawa Barat, kadang sehari melayani orang yang gugatan cerai itu 300 orang Pak. Bapak boleh buka di YouTube.
Bahkan di menurut data BPPS itu Pak, BPS itu dalam 1 jam Indonesia ini mengalami perceraian 63 orang. Allahu Akbar. Harusnya umat Islam ini Pak nggak boleh rumah tangganya cerai. Istri-istri kita itu ngaji kok Pak, mulai Senin sampai Minggu ngaji, tapi kok cerai juga. Itu alasannya semuanya adalah ekonomi. Ini akhlak loh Pak. Ternyata Departemen Agama menyelidikin bukan ekonomi, tapi alasan utama apa Pak? Mohon maaf, HP. Begitu sekarang istri-istri megang HP Pak, dia mempunyai jendela baru, wawasan baru. Allahu Akbar. Kasus yang terbesar menarik apa? Reuni. Bapak boleh buka itu. Saya cuma pingin kalau setiap ngajar ngaji itu rumah tangga kita rukun. Makanya sering saya ngomong Bapak kalau beli handphone yang jutaan itu awas, bisa jadi murka Allah sehingga hidup Bapak berantakan. Kenapa? Jangan suka kalau nerima WA grup Pak ya, jelek-jelekin orang, fitnah orang, buka aib orang. Jangan. Kan sering saya sampaikan itu Pak. Ad-dinu nasihat, kok agama itu nasihat. Kewajiban saya itu nggak boleh menjas, tapi watawasau bil haq. Jangan kau buka, biarin dikirimin gambar tulisan ngejelekin orang, biarin. Setelah itu delete, buang. Jangan disebar. Kenapa kalau kita sering nyebar kejelekan orang, Allah murka. Gara-gara HP itu istri kita bisa kabur kepada kita. Allahu Akbar. Anak-anak kita kurang ajar gara-gara HP. Oh iya, nggak ada hubungannya Ustadz HP sama anak, asal anak kita kaji. Oh kata siapa? Gara-gara game online anak sekarang udah mulutnya kotor, kurang ajar sama orang tua. Apalagi istri kita sekarang punya HP Pak. Oh, kita kerja mulai berangkat gelap tutup gelap, buat siapa? Buat dia Kak. Tapi karena kita sering buka aib orang, sering ngejelekin orang, Allah kesel, dibukalah kejelekan kita. Tahu-tahu mohon maaf istri kita kabur Pak. Sering saya sampaikan, apalagi di acara tabligh akbar kayak kemarin, 2 kali saya sampaikan, awas ya Pak, nggak ada jaminan selama Bapak masih ada umur, Bapak itu masih rukun sama istri. Oh saya yakin Ustaz, saya yakin. Kata siapa? Gara-gara HP sekarang istri udah nggak ngeladenin suami kok. Padahal kewajiban istri taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Taat kepada Allah, menjalankan ibadah, sholat, berbakti. Ya nurutlah sama suami. Sekarang istri sekarang lebih pintar dari kita Pak. Hanya gara-gara HP loh Pak. Banyak kasus. Allahu Akbar. Makanya sering saya sampaikan Pak, jangan HP itu buat buka aib orang ya Pak. Jangan HP itu jangan buka kejelekan orang. Diberitakan belum tentu benar, kita sebar. Dosa kita itu terkumpul, terakumulasi Pak, dibalas oleh Allah. Gara-gara HP juga rumah tangga kita hancur. Apalagi sekarang dagang keadaannya sudah mulai sepi Pak. Dagang di blok B, di blok A ini dagang mulai sepi pengunjungnya. Bukan karena kita nggak pinter dagang, pinter. Bukan karena kita nggak ada barang, ada. Tapi cara belanja sekarang nggak kayak dulu. Dulu belanjanya secara biasa. Orang datang dari mana aja ke Tanah Abang. Sekarang barangnya yang datang ke rumah dia online. Makanya Tanah Abang sekarang sepi. Ustadz so tahu. Lu saya dagang di blok A loh Pak. Di lantai 8 saya dagang. Banyak Pak langganan-langganan saya kalau udah jam makan pada ngobrol, ya Ustadz jangankan laku, cari pelaris aja ya. Mulai sekarang saya ingin ajarkan nih, pakai HP ini untuk manfaat kita, untuk manfaat istri dan anak-anak kita. Siapa tahu sering kita ngejelekin orang, Allah murka, dihentikan rezeki kita. Kita kan nggak ngerti Pak. Dulu kita nggak begini kok, sebelum ada HP nggak pernah ngomongin kejelekan orang. Kita nggak gini-gini sebelum ada adik, kita rukun sama anak sama istri. Sekarang ada HP kadang kita lupa sama anak dan istri. Bangun tidur yang dipegang HP, mau tidur yang dilihat HP. Allah.
ternyata Pak, dari teman saya Departemen Agama, perceraian sekarang terbesar itu adalah Jawa Barat. Tahun 2020, 21, 22 itu Jawa Tengah. Terbesar Jawa Barat. Jakarta tahun 20, 21, 22 tingkat 3, sekarang tingkat 6 turun Pak. Jakarta terbesar dulu Jakarta Selatan yang cerai. Sekarang cerainya terbesar Jakarta Barat. Allahu Akbar. Kalau Jakarta Selatan banyak artis cerai, ya itu memang kehidupan dia. Kalau Jakarta Barat itu Pak, banyak pedagang, sama Jakarta Pusat. Ya Allah, merasa gagal saya dakwah Pak, ngajarin ibu-ibu supaya taat sama suami. Karena sekarang Pak, mohon maaf, juru dakwanya juga nggak ngajarin kok. Bu, taat sama suami ya Bu, nggak ada kok. Sekarang berlomba-lomba bagaimana caranya lah. Subhanallah. Alina, Bapak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua ya Pak, sehingga hidup kita ini berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang terpenting. Harapan kami semua mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang rukun, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang nurut, yang soleh-soleh ya Pak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan seluruh apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi pada hakikatnya Bapak, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita bisa, kita pintar karena dipintarkan oleh Allah. Kalau mau sekejap Allah ambil kita penyakit, ngambil ilmu kita penyakit panas, bisa. Kita punya, kita kaya karena dikayakan oleh Allah. Kalau Allah ambil harta kekayaan kita lewat pasukannya air, angin, api, wabah, penyakit, bisa. Bahkan hidup mati kita pun dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Maka pesan saya Bapak kepada jamaah Jumat saya, khususnya kepada sang khotib yang sok tahu banyak salah dosa, jangan ada sifat sombong, dengki, serakah, dan kebencian ya Bapak. Karena besok bila kita berjumpa dengan Allah, semua yang kita miliki nggak bakal kita bawa. Pangkat jabatan, harta kekayaan, rumah yang bagus, mobil yang mengkilat, kalau kita mati nggak boleh dibawa Pak. Jangankan itu, istri dan anak yang kita sayangin kalau kita meninggal nggak boleh diajak. Satu dalam hidup yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik ala wa ala sallim wa alil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummatan Muhammad, Allahumma sholli ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Rabb, serta ampunkanlah segala dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami serta saudara kami kaum muslimin. Ya Allah, Engkau yang Maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan kami dalam mencari rezekimu ya Allah, sehingga dengan rezekimu ya Allah kami bisa membalas budi kedua orang tua kami. Bahkan hanya dengan rezekimu ya Rabb kami bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami. Kami bisa membantu dan menolong orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu innallaha wa malaikatahu
shallu ala nabi ya rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.